hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang utang. Karena apa? Karena saya percayalah dalam hidup ini kita semua ya secara umum itu pasti pernah atau bahkan masih berhutang atau memiliki utang. Nah, utangnya kenapa berhutang tentu banyak alasan ya, latar belakangnya. Nah, coba sekarang gitu ya. Pertanyaannya, mana lebih banyak utang kita itu utang produktif atau utang konsumtif? Ini penting loh kita ketahui supaya apa? Supaya kita itu bisa menuju kemerdekaan finansial, tidak tergantung lagi hidup kita dengan hutang gitu. Nah, bagaimana membedakannya hutang produktif dan konsumtif? Silahkan dilanjut. Oke, yang pertama kita coba lihat perbedaan utang produktif dan konsumtif itu dari sisi penggunaan, tujuan penggunaannya. Kalau utang produktif itu tujuannya itu untuk investasi agar apa? Kita memiliki potensi pendapatan atau utang yang akan meningkatkan aset kita, kekayaan kita. Contohnya itu bisa dengan kita hutang minjam uang itu untuk memulai usaha bisnis, atau juga bisa kita hutang untuk bisa melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Loh, kok bisa ya hutang untuk melanjutkan pendidikan dianggap investasi? Ya, karena apa? Setelah Anda lulus dengan pendidikan yang lebih tinggi, ini meningkatkan peluang Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda idamkan. Yang lain contohnya itu utang untuk membeli properti, karena ini bisa kita sewakan atau kita jual pada saat harga sudah tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di masa depan. Sementara utang konsumtif itu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahkan keinginan kita, seperti belanja barang-barang yang sebenarnya kita belum butuh tapi hanya supaya gaya gitu, dilihat keren. Atau juga kita pengen liburan, karena apa? Karena ngelihat teman-teman kita di medsosnya pada liburan, bahkan liburan ke luar negeri. Padahal kita belum mampu untuk liburan ke sana, sehingga kita gesek atau kredit atau hutang. Contoh lainnya utang konsumtif adalah kita terlalu sering makan di luar gitu. Penting memang sekali-sekali kita makan di luar di kafe, tapi kalau udah terlalu sering, nah itu hati-hati. Kenapa? Khawatirnya pendapatan Anda nggak cukup, Anda berhutang, gesek kartu kredit, atau apa? Sekarang ada pay letter gitu. Bahkan kita sering dengar banyak terjebak di pinjol kan gitu, hanya untuk memenuhi gayanya. Karena sekarang kita lihat ya, ada tren gitu ya, pergi ke kantor bawa kopi yang merek terkenal hijau-hijau gitu ya. Padahal mungkin kalau Anda beli kopi yang ini seduh sendiri di rumah, masukin tumbler, biaya nggak sebesar itu tiap hari gitu. Atau lainnya itu utang konsumtif itu cenderung dia tidak punya nilai investasi gitu. Atau kita berhutang, utang itu tidak bisa menjadi sumber untuk membayar kembali hutang. Nah itu salah satu contohnya dari tujuannya ya. Kemudian dari sisi dampak nih, dampak finansial tentunya ya. Kalau utang produktif itu tuh memiliki dampak yang positif pada keuangan kita. Karena apa? Investasi kalau yang dilakukan ini dapat menghasilkan pendapatan atau tumbuhnya kekayaan kita yang lebih besar dari biaya utangnya. Namun memang ini kalau mau bisnis atau usaha dengan berutang ya resikonya harus dihitung benar, investasinya seperti apa, ROI-nya, return on investment-nya seperti apa, kemudian BIP-nya berapa lama. Ini yang perlu diperhitungkan dengan cermat. Tapi setidaknya dia hutang tersebut bisa menghasilkan yang hasilnya dapat membayar atau membayar seluruhnya atau membayar sebagian hutang tersebut. Sementara kalau utang konsumtif itu dampaknya biasanya cenderung negatif pada keuangan kita, karena bunga yang harus kita bayar dari utang konsumtif itu cenderung lebih tinggi, dan penggunaan utang semacam ini itu dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Kenapa?
pengen beli ini, pengen beli itu. Setelah punya kita pakai, ini nggak bisa menghasilkan apa-apa, bahkan menimbulkan cost gitu. Contoh misalnya, saat Anda sebenarnya secara kapasitas keuangan Anda belum bisa punya mobil lah, karena mobil itu butuh maintenance. Minimal bensinnya saja, apalagi harga bensin kan dikeluhkan naik. Ya artinya apa? Kalau Anda sudah mampu membeli kendaraan, artinya Anda harus yakin bahwa Anda mampu memeliharanya, termasuk membeli bensinnya. Khawatirnya Anda paksa beli dengan hutang, kemudian maintenance-nya nggak ada, nggak sanggup. Nah ini Anda berhutang lagi untuk melakukan pemeliharaannya. Nah ini yang menyebabkan hutang konsumtif itu cenderung memiliki dampak negatif pada keuangan. Yang ketiga itu dari sisi pengelolaannya itu berbeda, adalah kalau utang produktif itu biasanya lebih mudah dikelola. Karena apa? Ada harapan pengembalian investasi atau return terhadap atau pendapatan yang kita peroleh dari utang produktif, karena kita gunakan untuk sesuatu yang produktif. Yang ini dapat tadi saya sampaikan mampu melunasi sebagian atau seluruh utang atau kredit bulanan yang harus kita bayarkan. Sementara kalau utang konsumtif itu harus dikelola dengan sangat hati-hati. Penting bagi kita itu untuk menghindari akumulasi utang konsumtif yang tidak terkendali, dan upayakan kalau kartu kredit itu bayar sebanyak mungkin setiap bulannya untuk menghindari pembayaran bunga yang lebih tinggi, karena dia akumulasi terus utangnya. Yang itu yang tadi dikhawatirkan, kalau Anda punya utang konsumtif, Anda nggak mampu membayarnya, akhirnya Anda berutang lagi untuk membayar bunga cicilan utang Anda yang sebelumnya. Nah yang keempat, contoh utang produktif itu seperti utang untuk bisnis, utang untuk pendidikan yang seperti saya sampaikan, untuk kuliah atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi, atau kursus-kursus yang bersertifikasi, kemudian utang properti atau sering dikenal sebagai hipotek, atau bahkan utang untuk bermain saham atau investasi di saham, reksadana dan segala macam. Cuma tadi memang betul-betul Anda memiliki knowledge-nya terhadap investasi-investasi yang Anda lakukan. Sementara kalau utang konsumtif itu biasanya, misalnya itu paling sering itu mungkin utang kartu kredit, kemudian utang konsumen seperti pinjaman pribadi, misalnya tadi keinginan untuk ikut tren liburan gitu ya. Nah, berikutnya lagi contohnya itu utang belanja, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ada kartu kredit atau pay letter atau apalagi yang sekarang banyak lapak-lapak yang menjanjikan Anda bisa membayarnya nanti atau membayar dengan sebagian kemudian sisanya dikredit gitu. Atau tadi seperti saya bilang utang otomotif, saat Anda ingin membeli kendaraan padahal Anda sendiri belum mampu sebenarnya untuk memiliki sebuah kendaraan karena kapasitas keuangan Anda tidak mampu untuk melakukan pemeliharaannya. Itu contoh-contohnya teman-teman. Jadi kesimpulannya, utang produktif itu digunakan untuk menciptakan nilai atau investasi, sementara utang konsumtif itu biasanya digunakan untuk memenuhi keinginan sehari-hari. Nah, penting nih bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam mengelola utang konsumtif. Kalau teman-teman sekarang masih punya utang konsumtif ya, hati-hati. Kelola hal dengan lebih baik. Dan jika memungkinkan, fokus menggunakan utang produktif yang dapat mendukung pertumbuhan kekayaan Anda atau pendapatan Anda dalam jangka panjang. Nah, dari perbedaan tadi yang sudah saya sampaikan, sekarang coba cek berapa utang produktif dan berapa utang konsumtif yang teman-teman miliki. Lebih besar yang mana? Jika teman-teman udah mulai kesulitan mengelola keuangan, itu indikasi teman-teman memiliki utang konsumtif yang melampaui kapasitas keuangan yang teman-teman miliki.